Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang di channel Pendopo Desa. Hari ini saya akan berbagi sebuah cerita horor. Tapi sebelumnya saya mohon maaf apabila ada suara kebisingan dari luar yang masuk ke dalam video ini. Cerita ini masih berhubungan dengan Pak Dewiro, di mana kemarin diceritakan Pak Dewiro saat berusia remaja dan saat ini menceritakan Pak Dewiro saat berusia anak-anak. Cerita ini dialami Pak Dewiro di tahun 1970-an. Cerita terakhir kemarin menceritakan Pak Dewiro yang bermain di sungai dengan teman-temannya hingga akhirnya bertemu dengan warung gaib, dan Pak Dewiro ini bersama dengan teman-temannya ditendang oleh sesosok makhluk hitam besar yang kemungkinan makhluk tersebut adalah genderuwo penunggu sungai tersebut. Cerita kali ini adalah cerita Pak Dewiro saat Pak Dewiro bersama dengan teman-temannya pergi dan pulang mengaji di tempat tinggal mereka. Yang kita ketahui di tahun 1970-an, tentu saja listrik belum banyak yang masuk ke desa-desa maupun ke dusun-dusun. Sama halnya dengan dusun tempat tinggal Pak Wiro, belum ada listrik yang masuk ke sana. Sehingga orang-orang pada zaman tersebut, termasuk dengan Pak Dewiro sendiri, saat ingin melakukan perjalanan, pada umumnya mereka akan menggunakan lampu penerangan lain, yaitu bisa berupa obor, bisa berupa lampu lentera atau lampu tempel. Lampu lentera atau lampu tempel ini umumnya jarang digunakan pada waktu mereka sedang berjalan kaki menuju ke sebuah perjalanan. Pada umumnya lampu yang digunakan sebagai penerangan yaitu lampu obor. Obor ini terbuat dari bambu yang di dalamnya diisi oleh minyak tanah dan di atasnya ada sabut kelapa sebagai penghantar api. Orang-orang zaman tersebut seringkali melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Sangat jarang ditemui mobil, sepeda motor, itu sangat jarang sekali. Bahkan pada waktu itu Pak Dewiro menceritakan jika ada sepeda motor yang lewat, itu pun membuat Pak Dewiro dan teman-temannya penasaran, sehingga kalau ada motor lewat itu mereka akan langsung berlari mencari sumber suara di mana motor ini lewatnya untuk melihat motor tersebut, dikarenakan memang sangat jarang sekali ditemui sepeda motor pada waktu itu. Sehingga untuk menempuh perjalanan, walaupun itu perjalanan jauh maupun perjalanan dekat, pada umumnya masyarakat pada waktu itu berjalan kaki atau bisa menggunakan sepeda ontel atau sepeda unta di tempat kami menyebutnya. Sepeda ontel atau sepeda unta itu pun juga jarang sekali dimiliki oleh warga. Hanya beberapa warga tertentu yang bisa memiliki sepeda itu di tahun 70-an. Saat bepergian menggunakan sepeda seperti yang saya ceritakan kemarin, di sepeda itu ada lampu penerangan dari lampu sepeda yang dihubungkan dengan dinamo, kemudian diputar oleh roda depan. Tapi kali ini saat Pak Dewiro masih berusia 10 atau 12 tahun, di tahun 70-an Pak Dewiro ini pergi dan pulang mengaji bersama temannya dengan cara berjalan kaki. Jarak antara rumah Pak Dewiro dengan musola tempat Pak Dewiro mengaji itu sekitar 1,5 kilometer. Di mana pada zaman tersebut jika ditempuh dengan berjalan kaki, tentu saja jaraknya lumayan cukup jauh. Apalagi jalan-jalan di desa pada waktu itu belum ada yang diaspal. Kebanyakan masih jalan berupa tanah atau jalan yang di sini disebut dengan jalan makadam. Jalan yang berupa tanah dengan beberapa batu-batu kecil yang ada di atas tanah tersebut. Jadwal mengaji Pak Dewiro dan teman-temannya ini dimulai sebelum sholat maghrib. Jadi saat Pak Dewiro dan teman-temannya datang di musola, mereka akan sholat maghrib secara berjamaah. Setelah itu lanjut dengan mengaji dan selesai sebelum sholat isya. Setelah sholat isya berjamaah, barulah mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Biasanya Pak Dewiro ini berangkat mengaji, pulang mengaji itu bersama-sama dengan teman-temannya, lebih dari 2 atau 3 orang. Tapi entah kenapa pada waktu itu Pak Dewiro ini pergi dan pulang mengaji hanya dengan satu orang temannya saja. Panggil saja teman Pak Dewiro ini namanya
Pak D Muhsin. Pak D Muhsin ini adalah tetangga Pak Dewiro yang saat itu rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Pak Dewiro. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya rumah-rumah pada zaman dahulu itu biasanya terpisahkan oleh beberapa perkebunan. Jadi di samping rumah kanan kiri depan belakang itu ada beberapa perkebunan yang cukup luas. Baru nanti bertemu dengan rumah tetangga yang sebelahnya. Begitu seterusnya. Beda dengan sekarang yang rumah-rumah di desa maupun di dusun sudah mulai padat. Pak Dewiro dan Pak D Muhsin ini berjalan kaki bersama berdua menuju musola tempat mereka berdua mengaji. Saat perjalanan berangkat semuanya baik-baik saja. Tidak ada halangan apapun sampai akhirnya mereka sampai di musola. Melanjutkan sholat maghrib berjamaah, melanjutkan mengaji, dan sampai pada akhirnya selesai sholat isya berjamaah mereka menuju perjalanan pulang. Di saat perjalanan pulang inilah terjadi kejadian horor yang dimana kejadian itu tidak bisa dilupakan oleh Pak Dewiro dan diceritakan kepada saya. Cerita itu dialami Pak Dewiro saat Pak Dewiro dan Pak D Muhsin perjalanan pulang mengaji. Mereka berdua pulang dengan cara berjalan kaki. Ya namanya anak-anak di usia 10 atau 12 tahun, ada saja keisengan mereka saat mereka berjalan. Kadang ambil batu kerikil-kerikil kecil lalu dilempar-lemparkan. Kadang juga mereka mengambil atau tangannya itu yang satu pegang obor, yang satu mengambil daun-daun yang ada di samping mereka. Lalu daun-daun itu dilempar, disebar. Ada sajalah yang menjadi keisengan mereka pada waktu mereka melakukan perjalanan pulang. Saat itu pada waktu perjalanan pulang, Pak Dewiro berjalan di sebelah kiri sedangkan Pak D Muhsin berjalan di sebelah kanan. Tangan Pak Dewiro yang sebelah kanan memegang obor dan tangan kiri Pak Dewiro ini menyentuh dedaunan yang ada di sebelahnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di mana rumah warga itu kan terpisahkan oleh sampingnya ada sedikit lahan perkebunan lalu bertemu rumah lagi. Hingga akhirnya tangan Pak Dewiro yang sebelah kiri tadi menyentuh daun-daun yang dilewati oleh Pak Dewiro. Sampai akhirnya Pak Dewiro menyentuh daun lalu ditarik oleh tangan kiri Pak Dewiro. Setelah dilihat Pak Dewiro ini cukup kaget karena pada waktu dilihat daun itu kok berwarna hitam. Pak Dewiro pun menanyakan kepada Pak D Muhsin. Tanpa mengurangi rasa hormat dalam percakapan ini Pak Dewiro dan Pak D Muhsin saling memanggil dengan nama langsung karena memang usia mereka seusia atau sebaya. Saat memegang daun berwarna hitam, lalu Pak Dewiro itu kaget dan menanyakan kepada Pak D Muhsin, "Sin, coba kamu lihat, ini daun apa kok ada warnanya hitam? Kok enggak seperti daun-daun yang lain? Daun yang lain kan biasanya hijau. Ini kok hitam ya warna daunnya?" Pak D Muhsin pun berhenti dan melihat daun tersebut. Karena mereka penasaran, mereka akhirnya kembali untuk melihat daun apa itu. Biasanya anak-anak pada zaman itu jika menemukan sesuatu hal yang aneh, keesokannya akan menjadi bahan cerita dengan teman-temannya. Mereka pun penasaran, "Oh iya, daun apa ya ini ya? Kalau ini daun atau tanaman yang baru kita ketahui, besok kita bisa cerita ke teman-teman. Mungkin besok kita dan teman-teman bisa main di sekitar situ karena ada daun yang berwarna aneh daripada daun yang lain." Kembalilah Pak Dewiro dan Pak D Muhsin menuju ke tempat daun yang berwarna hitam tadi. Jaraknya hanya beberapa langkah, tidak jauh dari situ. Lalu saat mereka berbalik badan untuk kembali ke tempat tersebut, Pak Dewiro mengira-ngira kayaknya di sekitar sini tadi aku dapatnya. Tapi kok di sini dilihat daun-daunnya berwarna hijau semua, kok nggak ada daun yang berwarna hitam. Pak D Muhsin pun dengan penasaran mencari dengan istilahnya dengan mata terbelalak, mana ya yang daun hitam tadi. Aku ya penasaran.
Karena Pak Dewiro dan Pak Demusin ini penasaran, mereka pun mulai masuk ke area perkebunan tersebut. Saat mereka mulai masuk di area perkebunan tersebut, disitulah tiba-tiba muncul sosok perempuan yang berambut panjang dan berbaju putih, atau biasa kita sebut dengan nama Mbak Kun alias Kuntilanak. Di saat itulah Pak Dewiro dan Mbak Demusin melihat sosok kuntilanak tersebut dengan rasa kaget dan penuh ketakutan. Sempat mereka berdua itu tidak bisa bergerak. Ya namanya kaget dan juga takut muncul mendadak di hadapan mereka. Lalu Pak Dewiro menceritakan sosok tersebut mengucapkan, "Sing kok jukuk kuwi dudu godhong le, tapi rambutku." Atau dalam bahasa Indonesianya, yang kamu ambil itu bukan daun, tapi rambutku. Diiringi dengan suara tertawa khasnya kuntilanak yang seperti itu. Mohon maaf saya tidak bisa menirukan karena tertawa khasnya begitu. Sosok itu pun tertawa di hadapan mereka. Di saat itulah mereka mencoba untuk lari atau mencoba untuk pergi. Tapi Pak Dewiro ini merasa kakinya berat, tidak bisa digerakkan. Beberapa saat kemudian Pak Dewiro ini pingsan. Menurut POV atau pandangannya Pak Demusin ini bisa bergerak lari, tapi tidak lari ke rumah, melainkan lari kembali ke musola untuk meminta pertolongan. Dikarenakan biasanya ustadz atau ustazah yang mengajar di situ setelah selesai sholat isya itu tidak langsung pulang. Mungkin mereka ya mengobrol dengan teman-teman atau tetangganya yang juga sholat berjamaah, karena pada zaman itu kan apalagi di dusun-dusun itu kan untuk sholat berjamaah itu kan ramai sekali jamaahnya. Mungkin masih ada yang mengobrol dengan tetangganya, masih ada yang mengobrol dengan temannya. Sesampainya di musola, saat Pak Demusin menemui ustadz dan beberapa warga yang ada di sana, Pak Demusin ini menceritakan apa yang terjadi atau yang dialami Pak Demusin dan Pak Dewiro. Setelah itu Pak Demusin dan beberapa warga menuju ke kebun tempat Pak Dewiro pingsan dan menolong Pak Dewiro lalu diantarkan pulang ke rumah. Keesokan paginya setelah Pak Dewiro sadar dari pingsannya, Pak Dewiro ini sempat sakit beberapa hari. Ya mungkin karena kaget atau syok dengan kejadian tersebut. Demikianlah cerita Pak Dewiro yang bertemu dengan sosok kuntilanak penunggu kebun. Untuk cerita selanjutnya masih ada beberapa cerita dari Pak Dewiro lagi, dan juga ada cerita pengalaman atau kiriman dari rekan-rekan subscriber. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang di channel Pendopo Desa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.